Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat drawing pada aplikasi Inventor Autodesk. Saya akan mendrawing sebuah gambar pada job sheet saya yang dulu saya mengikuti pelatihan. Untuk job sheetnya itu namanya itu support bracket. Saya akan mengubah gambar tersebut awalnya 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Penggambaran 2 dimensi ini sangat penting karena memuat informasi bahwa gambar itu terdapat ukuran-ukuran tertentu atau detail-detail tertentu yang harus ditunjukkan kepada si pembuat sebuah alat harus mengetahui ukuran gambar tersebut atau ukuran tersebut. Pertama-tama kita pilih base, kemudian tarik untuk nampak isometrik, tampak atas dan tampak samping kanan, terus tampak depannya. Teman-teman bisa acuannya itu tampak isometriknya sebagai acuan. Jadi kalau kita melihat dari tampilan isometrik atau tampilan benda yang sudah jadi, bendanya itu seperti itu. Untuk tampak depan itu acuannya ya isometrik. Untuk tampak atasnya juga acuannya itu isometriknya. Dan untuk samping kanan itu juga tampak acuannya itu isometrik. Jadi diperhatikan untuk yang ada garis semu atau garis titik-titik atau garis patah-patah itu sebenarnya sebuah benda yang nampak dari atas, atau itu ada tonjolan sebuah benda melalui titik-titik garis itu, atau benda yang berada di baliknya itu ya juga garis titik-titik. Terus ini pakai tadi yang pakai select section itu gunanya untuk mengetahui benda pada di dalam sebuah benda itu ada sebuah lubang. Jadi yang diarsir itu kan sebuah benda yang dipotong, istilahnya. Kalau yang tidak diarsir itu ada lubang, berarti kan dia kayak sebuah benda tapi enggak memotong benda tersebut. Jadi di tengah-tengah itu ada lubang. Kenapa lubangnya enggak diarsir? Itu kan enggak ada bendanya, jadi yang diarsir itu yang dipotong. Terus kasih keterangan dimension. Untuk memuat informasi-informasi yang penting dalam proses penggambaran 2 dimensi. Kemudian kasih garis sumbu. Ini menandakan bahwa terdapat lingkaran atau lingkaran yang manjang di sini sampai tembus ke sebuah benda tersebut. Terus kasih keterangan R itu jari-jari lingkaran atau ukuran dari setengah lingkaran, dari titik tengah lingkaran ke titik yang berada pada sisi lingkaran. Biasanya kan ada jari-jari, ada diameter. Biasanya untuk mengetahui seberapa luas lingkaran tersebut kan harus mengetahui jari-jari. Biasanya pelajaran SMP atau bagaimana itu sering dijelaskan pada guru-guru kita terlebih dahulu. Terus ada kayak filletnya di sini. Fillet itu kelengkungan itu sama juga jari-jari. Kelengkungan itu melingkar, R-nya 6. Terus ada kelengkungan kecil juga. Perhatikan ini detail banget.
R3 itu maksudnya jari-jarinya itu 3 mili. Ini satuannya mili teman-teman. Jadi bisa kita perhatikan untuk detail dari sebuah gambar, kasih informasi keterangan atau keterangan yang sedetail mungkin. Dalam proses penggambaran kan ada kayak sebuah kedetailan tertentu, itu yang sulit teman-teman. Terus kasih ukurannya juga. Ini aku pakai ukurannya itu salah satu, nggak semua saya kasih ukuran karena yang samping kanan dan samping kiri itu sama. Jadi yang samping kiri itu saya kasih ukuran, sementara yang samping kanan itu nggak saya kasih ukuran karena itu nilainya sama. Terus untuk ini yang untuk tampilan tampak depan. Tampak depan kemudian di Jackson ke samping itu ada yang kayak irisannya gitu. Untuk yang samping itu section, irisannya itu ada yang diarsir sama yang tidak diarsir. Itu menandakan kedalaman lingkaran. Yang tidak diarsir itu menandakan kedalaman lingkaran, sementara yang diarsir itu adalah irisan dari sebuah benda yang tampak depannya itu. Lalu ini ada diameter lingkaran juga sebesar 10 mili. 10,00 itu maksudnya 10 mili. Untuk jarak lubang untuk titik tengah lubang sampai samping itu sebesar 19. Kita juga bisa membaca sebuah gambar. Caranya gitu. Dari sisi kanan samping sampai tengah titik lubang ada jaraknya 19 mm. Kemudian kasih garis sumbu juga untuk sectionnya. Untuk yang tampak kanan, samping kanan itu ada kayak breakout itu kupasan dari sebuah gambar. Jadi ada kayak beda sama section itu kan diperlihatkan kupasannya kayak irisannya semuanya, tapi untuk yang breakout itu kupasannya yang sedikit saja. Jadi untuk mengetahui gambar tersebut kedalaman kayak dikupas gitu, jadi nggak semuanya ditampilkan kedalamannya. Untuk section itu cerminan untuk irisan dari nampak depannya, tapi untuk breakout ini menunjukkan kayak kupasan gambar. Sebenarnya detail gambar untuk mengetahui gambar tersebut. Bisa pakai spline, bisa pakai line juga. Line tarik garis ke bawah, lalu line lagi samping kanan, kemudian pilih spline agak miring, centang. Ini agak susah, spline. Langsung tarik garis. Nah, centang. Nah, seperti ini. Spline lagi yang bawah. Tarik garis, centang.
pas titik garisnya, lalu finish gate, kemudian breakout. Klik profilnya, klik yang biru-biru itu, yang dalam, terus yang front pointnya itu dua sisi lingkaran, klik aja, lalu oke. Jadinya seperti ini breakoutnya. Jadi ini untuk mengetahui detail kedalaman gambar, ya untuk bukan semua detailnya, tapi ini ada kupasan sedikit. Lalu yang sectionnya juga kasih garis sumbu bahwa menandakan itu adalah lingkaran dengan kedalaman tertentu. Kasih juga ukurannya untuk tampilan reviewnya. Jangan sampai ketinggalan. Yang ini kasih keterangan bahwa ini adalah tampak depan atau front view-nya. Juga kasih sedetail mungkin gambar 2 dimensi ini. Jangan sampai terlewatkan karena harus ada ketelitian. Kadang si pembuat gambar itu acuannya adalah 2 dimensi. Kalau 2 dimensinya salah, kadang gambarnya itu amburadul atau biasanya nggak jadi. Ini kok ukurannya beda, berarti ada yang salah dari gambar 2 dimensinya. Isometrik, yang ini untuk tampilan isometriknya. Lalu ini kasih keterangan pojok port, oke. Lalu yang isometriknya